Bagaimana Bu Eka? Alhamdulillah sehat, Mem. Baik, Mem. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi. Sebelumnya nanti saya akan mengobservasi proses pembelajaran yang melakukan di dalam kelas melalui supervisi akademik. Adapun tujuan kita melakukan percakapan observasi ini adalah untuk menggali informasi awal terkait persiapan yang sudah melakukan sebelum nantinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mem terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Oke, silakan. Yang pertama nih, materi apa yang akan disampaikan nanti? Materi yang akan disampaikan tentang descriptive text. Perlu dijelaskan? Kira-kira nih Mem, apa tujuan pembelajaran yang akan mencapai? Tujuan dari descriptive text, ini kan descriptive text ini kan sebuah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu ya. Di mana di sini tujuannya siswa mampu menyebutkan ciri-ciri dan sifat seseorang, ini lebih khusus ya, seseorang, kemudian dengan percaya diri menggunakan bahasa Inggris yang berterima. Itu tujuan yang pertama. Nah, sedangkan tujuan yang berikutnya, siswa mampu membuat teks deskriptif. Di sini saya tentukan tentang sosok seorang idola mereka secara lisan dan tulisan dengan bahasa yang sederhana, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran itu seperti tadi ya Mas ya. Baik, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin mencapai atau area pengembangan mana yang mau ingin observasi? Untuk observasi, sebelumnya tadi descriptive text tadi kan mendeskripsikan tentang seseorang. Lebih luasnya lagi mendeskripsikan seseorang, kemudian hewan, tumbuhan, benda-benda dan tempat. Jadi untuk memperluas materi ini, saya ingin anak-anak mampu mendeskripsikan selain orang. Jadi hewan bisa, kemudian benda, tempat-tempat yang ada di sekitar mereka seperti itu. Dan bisa membuat cerita atau teks secara lisan, secara tulisan dan bisa menampilkan di depan kelas seperti itu. Baik Mem, kalau begitu bagaimana rencana pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas terkait dengan strategi pembelajaran, model, metode, dan media pembelajaran? Mungkin strategi yang akan saya gunakan nantinya untuk materi deskriptif teks, strategi saintifik, kemudian dengan metode observasi. Jadi anak-anak mengamati. Mungkin di sini menggunakan IT ya, meskipun tidak terlalu ya. Jadi mengobservasi mungkin ada video pembelajaran, atau mungkin dari video tersebut nanti ada misalnya gambar, anak-anak mengamati, mengobservasi, kemudian mereka nanti memberikan pendapat mereka sebelum saya memberikan atau menjelaskan tentang materi deskriptif seperti itu. Baik Mem, jelas sekali ya Mem, pemanfaatan IT-nya dalam pembelajaran sudah sangat bervariasi. Jadi nggak sabar nih pengen melihat bagaimana proses pembelajaran yang mau melakukan di dalam kelas. Ya, terima kasih atas ujiannya. Mudah-mudahan sukses, terus lancar semuanya Bu Eka. Jadi Mem, kira-kira kapan Mem akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Rencana sesuai jadwal mungkin minggu depan, tepatnya nanti di kelas 7C jam ke-6 dan jam ke-7. Jadi nanti pada jam ke-6 dan 7 saya akan datang ke kelas 7C ya Ya, Mem, silakan Bu untuk Eka. melakukan observasi akademik. Jadi nanti saat supervisi saya mohon izin untuk mengganti dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Mem. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas nih, kita adakan percakapan kita lagi ya Mem pasca observasi. Ya. Ya, sebelum kita akhiri percakapan Mem, percakapan observasi ini kira-kira apa yang mau dapat dari percakapan kita tadi? Oke, sebelumnya tadi menjawab Bu Eka ingin mengobservasi ya proses pembelajaran di mana saya sebagai guru dengan siswa saya. Nanti saya sangat senang sekali. Nah, mungkin dari situ nanti mungkin ada saran atau masukan, ada kritikan ya.
Nah, jadi mudah-mudahan sebagai catatan untuk mengembangkan cara pembelajaran dan saya memberikan pengajaran kepada anak-anak. Kemudian pengalaman dengan adanya interview ini mungkin kita bisa sharing ya Bu Eka ya, bisa sharing. Kemudian dengan nanti misalnya adanya percakapan ini mungkin ada masukan dari Bu Eka, dan kemudian nanti pas observasi misalnya di mana kekurangan saya dan catatan-catatan tersebut sangat berarti untuk saya untuk meningkatkan lagi mutu ya dalam saya memberikan belajar mengajar ya, proses belajar tentunya untuk guru saya dengan Bu Eka ya. Oke, baik Mem, terima kasih atas waktunya sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan Abu Bakar ini ya Mem. Sampai jumpa pada kegiatan observasi nanti di jam 6 dan 7 ya Mem. Selamat pagi Mem. Iya, selamat pagi. Terima kasih ya Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu. Cuma tak ada. Then out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dulu. Sebelum mulai bacaan pada ini kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jikni ilma wajubni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm very well. How's life? Fine. How are you doing? Fine. Okay, nice to meet you. Yeah. What day is it today, everybody? What day is it today? Tuesday. Okay, now the first madam want to call your name one by one. Yes. Look, please, is there anybody absent today? Is there anybody absent today? Absent, didn't come to the class. Absent, anybody? Who? Siapa? Okay. Madam call your name one by one ya. Agas? Present, you say present. Okay, Ahmad? Aida? Present. Aldi Messi? Present. Anissa? Present. Bella Kartika? Present. Chelsea Olivia? Present. Danu? Present. And then Dirga Saputra? Ya. Ivan Syah? Sewa? Bilang apa? Sewa Ivan Syah? Present. Next, Jupiter? Present. Lionel Justin? Present. Luna Maya? Present. Lutfi? Present. Melati? Present. Muhammad Alim? Present. And then Muhammad Rifki? Present. Mindy Aulia Bella? Where is Mindy? Okay, Mindy. Present. Nuraini? Present. Putri Amelia? Where is Putri? Present. Radit? Ridho? Rifka? Sally? Absent ya? Absent. Any letter from Sally? No, ya, lazy ya, Pak. Okay, next. Siti Nurhaliza, present. Syarifah Dita Devianti,
Sick ya? Sick. Sick. Sakit. Yeah. Any letter? Any letter ada surat? Nggak ada. No. Any information? Ada informasi? No. No. Berarti lazy ya? Lia. Lazy. Oke. Tidak ada kabar. Fikir Rizwan? Crazy. Vincent. Ya, Diana? Crazy lagi. Iya. Oh, no. Oke, so how many students absent today? Yang kita hadir berapa orang? 2. Okay. Okay, student, let me start our lesson today ya. The first, pertama-tama Madam want to remind you, ingin mengingatkan, what was your material last week? Materi minggu lalu. What was about? Oh, ada bang. What was about? What was about? Lalu man. Last week, minggu lalu. Simple present. Sen. Simple present tense. Ya. Ya, simple present tense. Oke, simple present tense merupakan sebuah kegiatan atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang ya. Kegiatan sehari-hari, kemudian kebiasaan dan kebenaran atau kenyataan umum. Juga udah dibahas ya di pertemuan yang lalu. Oke, next. Selanjutnya, today your material is about simple past tense. Nah, nanti di sebelumnya juga sudah diberikan beberapa kata kerja ya, bentuk kata kerja. Karena di dalam bahasa Inggris kita mempunyai garis besarnya 3 fase masa. Masa lalu, sekarang, akan datang. Itu ya, karena dalam bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia. Kata kerjanya kalau masa lalu beda, sekarang beda lagi, untuk kedepannya beda lagi. Kata pergi saja nanti ada 3 kata kerja, belum yang ditambahin ya. Nah, oke, seperti itu. Sebelumnya Madam mau biar semangat, everybody stand up, please semuanya berdiri. Let's say your jargonnya kelas 8E. Pattern, please say E. Go, go, go. We are the champions. Once more, sekali lagi. Go, go, go. We are the champions. Okay, now Madam want to show you. Two pictures, yeah. Okay. Madam want to show you pictures. Wow. Get ready. Okay. Is it clear? Jelas dah? Is it clear? Is it clear? Jelas? You say yes. It's clear. It's clear. It's Say clear. jelas. It's clear. It's clear. Okay. It's Next. clear. Is it clear? It's clear. Yes. Say bilang it's clear. It's Yes. clear. Is it clear, boys? It's Girls? clear. Yes, it's clear, ya. It's clear. Clear. Okay. What do you think about this picture? Coba pendapat kalian. What do you think about this picture? The first picture, this one. What do you think about it? What do you think about it? Masa lalu. Yes, masa lalu. Give a plus. Alif ya? Oh, Siapa pampel. tadi? Pampel. Rika, please give a plus to Rika. Oke, masa lalu. In bahasa Indonesia, you can say past. In the past ya. Nah, ini nanti materi kita in the past. Next. Salah. The next picture. What do you think about this picture? Sekarang, apa sekarang? Now, okay. Now ya? Yeah. Sekarang. This is the picture in the past, and then this is the picture now. Jadi yang akan kita pelajari nanti in the past, ya. Bagaimana cara membuat kalimatnya. In the past. Before we continue, sebelum kita lanjut, Madam ingin memperlihatkan a video. Jadi video ini lumayan ya, 30 minutes, di 13 menit. Jadi tolong fokus ya, fokus, di observe, perhatikan semuanya. Jangan sampai ada yang berbicara, don't chat, jangan ada yang ngobrol, don't speak, jangan ada yang berbicara. Okay? Yeah. You ready? Good.
Awal dulu. Nah. Okay, now I want to show you a video. Anu kan. Simple past tense. Ya udah. Watch the video ya. Madam want to say about this. The purpose, jadi tujuan kalian belajar simple past tense, ya. Jadi kalian di sini akan mendapatkan informasi bagaimana cara membuat kalimat yang menyatakan kejadian di masa lalu dengan menggunakan beberapa kata kerja, tentunya kata kerja kedua, gitu ya. Karena ini nantinya juga akan terjadi di dalam kehidupan kalian sehari-hari, di mana kalian akan bercerita. Kalian akan bercerita masa-masa lalu dalam bahasa Inggris, of course, ya. Kemudian cerita itu nanti menggunakan bentuk tensi simple past tense dengan menggunakan kata kerja kedua. Itu tujuannya, ya. Oke, kita lanjut. Silent, harap tenang. Please observe the video. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Miss people, welcome to this lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Ini adalah tenses ketiga yang kita bahas. Sebelumnya sudah ada simple present tense, kemudian ada simple present continuous tense, dan sekarang adalah simple past tense. Nah, apa aja yang kita pelajari dalam simple past tense kali ini? Yang kita pelajari dalam simple past tense adalah tentang fungsinya, kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya, formulanya, dan yang terakhir adalah contoh soalnya. Kita ke fungsinya terlebih dahulu. Simple past tense ini adalah kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Jadi sebuah kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu, sekarang udah nggak lagi terjadi, ya. Jadi udah yang dulu-dulu. Contohnya, misalnya, Abdul main basket kemarin. Jadi ada kata-kata kemarin, artinya sekarang dia udah nggak main basket. Kemarin dia main basket. Bulan lalu, Mama pergi ke pantai. Jadi di bulan yang lalu, sekarang dia nggak ke pantai lagi. Nah, mereka makan pizza jumbo tadi malam. Hari ini dia nggak makan pizza jumbo lagi. Jadi sebuah kegiatan yang udah terjadi di masa lalu atau kemarin atau kapanpun, itu kita menggunakan simple past tense. Jadi apapun kegiatan yang telah dilakukan, entah itu kemarin, entah itu tadi malam, entah itu minggu lalu, maka yang akan kita bahas nantinya menggunakan simple past tense. Nah, apa sih ciri-ciri dari simple past tense? Ciri-ciri dari simple past tense yang pertama adalah dia menggunakan adverb of time, yesterday, kemarin, last bla bla bla, atau titik lalu. Contohnya adalah last week, minggu lalu, last year, tahun lalu. Nah, untuk last ini biasanya tepat sebelumnya gitu. Itu tepat sebelumnya. Misalnya last week, minggu lalu, itu tepat 1 minggu sebelumnya. Last year, tepat 1 tahun sebelumnya. Sedangkan ago, bla 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 ago, ini juga artinya lalu, tapi lebih dari 1. Misalnya 2 days ago, 2 hari lalu. 3 years ago, 3 tahun lalu. This morning, tadi pagi. Ciri kedua, menggunakan verb to. Ini adalah bentuk verb 2. Kalau misalnya verb yang pertama adalah yang kembali digunakan untuk simple past tense, simple present tense. Sedangkan untuk yang past tense dia menggunakan verb 2. Ciri-ciri verb 2-nya, yang pertama, biasanya verb 2 itu diakhiri dengan ed. Di belakangnya ada ed. Contohnya adalah visit, jadi visited, ada ed di belakangnya. Cook, jadi cooked, ada ed-nya. Nah, ciri yang kedua, ini hanya analisa saya, jadi tidak semuanya menggunakan tidak rata-rata juga sih. Irregular verb itu ada yang berakhiran dengan OOGHT, jadi berakhiran dengan OOGHT gitu ya. Contohnya, by jadi thought, think jadi thought, kemudian ada lagi bring jadi brought, dan
beberapa kata yang lain juga biasanya berakhiran dengan OUGHT. Ini hanya analisa saya sendiri. Entah diterima atau tidak, hanya berdasarkan ciri-cirinya aja. Yang selanjutnya, dia biasanya ada EPT-nya di belakang EPT. Ini biasanya untuk kata-kata yang berakhiran EFT. Contohnya adalah keep jadi kept, sleep jadi slept, sweep jadi swept. Jadi gitu. Jadi ada EPT-nya di belakang. Ingat, untuk yang kedua dan yang ketiga ini hanya hasil analisa. Biasanya terjadi di irregular verb gitu. Ciri yang ketiga, dia menggunakan to be, was atau were. Jadi kan ada dua kalimat dalam bentuk simple past. Ada kalimat nominal dan juga kalimat verbal. Untuk kalimat nominalnya, dia menggunakan to be, was atau were. Nah, words ini digunakan apabila subjeknya adalah I, saya, she, contohnya namanya Ani gitu. He, Ali, it, benda satu aja, contohnya cat. Sedangkan were ini digunakan untuk you, kemudian we, kemudian they, atau benda lebih dari satu. Cats yang jamak ada tambahan s-nya. Jadi kalau misalnya lebih dari satu dia pakainya were. Nah, kita akan latihan kapan sih menggunakan was dan kapan menggunakan were. Ingat, kalau was itu digunakan buat ketika subjeknya itu I, she, he, it. Sedangkan kalau were itu digunakan buat you, they, we, kemudian benda lebih dari satu, di belakangnya ada s-nya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Mr. Farhan bla 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 carrot last night. Nah, Mr. Farhan karena dia ini adalah satu orang atau he, maka to be yang digunakan adalah was. Yang kedua, the cat, ada s-nya di sini, the cat, maka dia menggunakan were. V and GK, dua orang, maka dia menggunakan were. Ingat, hanya lihat di depan-depannya aja, nggak usah lihat di belakangnya. Yang keempat, she, hanya satu orang, maka dia menggunakan was. Itu contoh penggunaan was dan juga were. Nah, verb 2 itu ada regular verb dan juga ada irregular verb. Kalau regular verb, contohnya kayak arrive, ask, banyak banget regular verb. Nah, regular verb ini, verb 2 dan juga verb 3-nya, dia itu menggunakan ed di belakang. Jadi arrive, ask, followed, helped, studied, ada ed-nya. Dan yang saya kasih warna pink ini adalah verb 2 yang nanti akan digunakan untuk past tense. Sedangkan irregular verb ini bentuknya memang tidak teratur gitu. Jadi kita benar-benar harus hafal, ya. Jadi harus hafal. Kayak go, went, gone, eat, ate, eaten. Kemudian ada find, found, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah irregular verb. Banyak sekali irregular verb yang bisa kalian cari di internet. Bisa kalian baca-baca di sana, bisa kalian hafalin dan harus ngeh benar. Kalau regular verb tinggal hafalin ide aja. Tapi kalau irregular verb memang harus hafal gitu. Next, sekarang kita lihat contohnya misalnya. Mana sih yang merupakan simple past tense dan mana yang bukan? Untuk kalimat pertama, Mr. Agus went to Bali last week. Ada kata when. Ini verb 2 dari go. Kemudian ada kata last week. Ya, ini adalah effort of time dari simple past tense. Okay, number 1. What do you think? This is past tense or not? Past tense or not? Question, sentence number 1. Past tense or not? Past tense ya? Because we get when is verb 2. Okay, next, lanjut. Jadi kalimat pertama adalah simple past tense. Sedangkan kalimat kedua, Cookie drinks banana. Jelas, karena tidak menggunakan verb 2, berarti dia bukan simple past tense. Yang ketiga, Emil was playing game. Meskipun ada was-nya di sini, tapi karena di sini dia menggunakan ing, bukan menggunakan verb 2, maka yang ketiga bukanlah simple past tense. Formulanya ada dua nih. Yang pertama ada kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat verbal dalam simple past tense dia biasanya menggunakan did, ya. Dia adalah bentuk verb 2-nya, artinya win, kemudian ada cut, ada read, ada ada drove, cook, ada ide-idenya, say, dari kata say, dan lain sebagainya. Untuk kalimat nominalnya, dia menggunakan to be, was, atau were. Kalimat nominal ini
biasanya was atau were itu diikutin subjektif, noun ataupun adverb. Bentuk dari kalimat nominal adalah untuk kalimat positifnya subject plus was atau were ditambahkan adverb atau adjective. Contohnya, Jimmy di rumah tadi malam. Kalau kita bahasa Inggrisnya jadi Jimmy was at home last night. Kalimat adjektifnya adalah subject was atau were plus not. Ingat ditambahin dengan not plus adverb atau noun atau adjective. Contohnya adalah Jimmy tidak di rumah tadi malam. Berarti bahasa Inggrisnya Jimmy was not at home last night. Jadi tambahan was not. Kalau positif itu hanya was, kalau sedangkan negatif itu tambahkan not. Sedangkan untuk kalimat interrogative, maka to be-nya di depan. Jadi was atau were-nya di depan, kemudian ditambahkan subject, ditambahkan dengan adverb, noun dan juga adjective. Contohnya adalah apakah Jimmy di rumah tadi malam? Was Jimmy at home last night? Jadi was atau were-nya kita taruhkan di depan. Sedangkan untuk kalimat verbal, ya kalimat positifnya dia menggunakan subject plus verb 2 plus object. Contohnya adalah Anu membeli sebuah mobil minggu lalu. Maka bahasa Inggrisnya adalah Anu membeli, itu kan buy, itu verb pertamanya. Sedangkan verb 2 adalah buy, bought. Nah, membeli verb 2 adalah bought. Maka kita tulis Anu bought a car last week. Sedangkan kalimat negatifnya adalah subject plus did not. Ingat, ada did sama not. Sedangkan kalau di simple present kemarin itu kan kayak does sama do not gitu kan. Ini diikuti dengan verb 1. Karena sudah keluar did not, maka sebelahnya bukan verb 2 lagi, maka sudah menjadi verb 1 plus object. Contohnya adalah Anu tidak membeli sebuah mobil minggu lalu. Karena dia menggunakan minggu lalu, berarti dia pakai dengan simple past tense. So, jadinya Anu did not buy a car last week. Sedangkan untuk kalimat interrogative-nya adalah did plus subject plus verb 1 plus object. Apakah Anu membeli sebuah mobil minggu lalu? Maka kalimatnya adalah did Anu buy a car last week? Gitu. Ingat kalimat positif dia memakai verb 2, hanya verb 2 yang digunakan untuk kalimat positif. Sedangkan kalimat negatif dia menggunakan did not plus verb 1. Kalimat interrogative did-nya ditaruh di depan. Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat menggunakan simple past tense. Contohnya adalah Siti menulis surat tadi pagi. Karena kata-kata tadi pagi berarti dia langsung ke simple past tense. Siti, bahasa Inggrisnya adalah Siti menulis. Nah ini dia, karena dia tadi pagi, maka menulisnya bukan lagi write, meskipun di situ verb 1 adalah write, tapi menggunakan verb 2. Verb 2 yang dari write adalah wrote. Duanya penulis adalah wrote surat, letter, tadi pagi, this morning. Jadi yang berubah itu hanya bentuknya menulis yang awalnya write, dia berubah menjadi wrote. Kemudian Adi and Ali menonton film kemarin. Jadi bahasa Inggrisnya adalah Adi and Ali menonton, bahasa Inggrisnya adalah watch. Karena kemarin jadi ditambahkan dengan ed. Jadi watch movie yesterday. Oke. Sekarang kita mengubah dalam kalimat positif menjadi negatif ataupun interrogative. Contohnya adalah Vika cook chicken soup. Jadi kalau misalnya coba dalam bentuk kalimat negatif adalah Vika, ingat bukan tadi kita ubah dulu dalam bentuk did not, kemudian diikuti dengan verb satunya dari cook adalah cook chicken soup. Kalau interrogatifnya did-nya kita taruh di depan. Did Vika cook chicken soup? Tuh ya. Nah, sekarang ada gambar. Bagaimana kalau misalnya kita ada pertanyaan misalnya kayak gini? What did Supri do? What did Supri do? Dia sedang apa sih? Dia kan sedang bermain kano ya. Berarti he played kano on lake. Contoh berikutnya adalah what did they do? They cooked fried rice. Lanjutnya, what did Parjo and Saripudin do? They had dinner last night. Okay, thank you for watching. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.
simple past tense. NID, ada ide atau tanggapan? Silakan, please. Or maybe some questions for me. Pertanyaan. After you watching, ya, after you watch, ya, maybe any ID, ada ide, respon dari kalian atau mungkin paparan, ya, explanation, penjelasan atau question, pertanyaan, silakan. Taat, maybe? Do you understand? Ngerti? Do you understand? Ngerti enggak? Belum. Nah, kalau belum coba, belum ngertinya di mana? Halo? Hai. Oke, next ya. So, simple past tense tadi udah dijelaskan juga fungsinya di sini terjadi di masa lalu. Kemudian ciri-cirinya menggunakan kata keterangan waktu. Yesterday apa artinya? Yesterday apa artinya? Kemarin, last week, minggu lalu, ya. Kemudian last Sunday, last January, last year, last month, ago artinya yang lalu. Kalau last mendahului di depan, kalau ago di belakang. Misalnya 2 jam yang lalu, 2 hours ago dan sebagainya, ya. Berikutnya kata kerja yang digunakan untuk kedua tadi. Coba, kalau pergi bahasa Inggrisnya apa? Go. Berarti keduanya kita gunakan. Ayo hafalannya, go when gone berarti? Go when gone berarti yang digunakan? When. Yang kedua. Kemudian untuk to be, kalau tidak ada kata kerjanya kita gunakan was atau were, ya. Contoh tadi Taat di rumah kan tidak ada kata kerja di situ. Berarti Taat was. Oke, sampai di sini ini question, ada pertanyaan? No. Oke, next. Pada want you do exercise, mengerjakan latihan dulu ya. Make group, buat kelompok. Ini saja, kalian berbalik ya. Oke, upside down, coba berbalik. Oke, ya silakan. Make group. Kursinya yang diputar. Kalau yang kita 5 orang, coba maju ke sini. In your chair. Upside down, berbalik. Siti Jengger. This is there is a chair. Please page open 12. LKS, open page 12. 11. You got it? Please open. Page 12. Halaman berapa 12? 12. Okay. Before you do the exercise, I want you to read read the verb ya, here ya. Okay, now repeat after madam. Semuanya coba ikut kita baca dulu beberapa contoh kata kerja. Let's read it together ya. Repeat after madam dulu semuanya. Coba. Avoid it. Close. Carry it. Let it. Explain. Fix. Fry. Open. Pull. Walk. Next, irregular verb, kata kerja yang irregular di mana berubah huruf vokalnya ya. Bible. Catch cow. Come camp. Ride drop. Fill fell. Give gap. Pay Right road. Sell salt. Sweep swept. Okay. Next,
Selanjutnya Medan akan berikan beberapa pertanyaan di mana nanti kalian akan menulis jawaban berdasarkan kata kerja. Berarti kata kerja kira-kira yang digunakan pertama atau kedua? Berhubung dengan materi kita, nanti kata kerja yang digunakan pertama atau kedua? Kedua. Ipan mendesak. Setting seperti aduh. Aduh. You only choose the right verb. Nampak. Okay, so how many groups? Here? Rifka and Vicky join Alex's group and then Rido's group. Okay, Vicky, please bring your chair, bawa kuncinya. Okay. So how many groups are there? Sekarang ada berapa grup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come on, let's count. Medan, pointed ya, ini ditentukan nih. Coba saya bilang, grup 1. Hello please, yang keras. Hello please, Medan bilang siapa yang keras, kamu bilang grup 1. This is? Group 2. Group 3. 4. Group 6. Okay, please you fill in the blank, isi titik-titik. Choose the correct verb. Pilih kata kerja yang benar ya. Oke. Medan give time, kasih waktu less 10 minutes, kurang dari 10 menit. Oh iya, sorry. Ya, langsung diisi di titik-titik ya. Fill in the blank, langsung diisi di titik-titik. And then don't forget tulis your group's name, nama grupnya. Group 1, group 2, member. Ya, siapa saja member anggotanya. Kamu isi sim or send itu ya, ditulis gitu. Ya, the question there are 5 questions, ada 5 soal. You write number 1 to number 5. Fill in isi blanks, titik-titik. With the correct verbs, dengan kata kerja yang benar. Di situ hanya 2. You choose one. You choose one. Ya, sing or sang. Which one? Ya. Okay, don't forget find verb 2. Verb 2. Ini berapa? Kamu diskusikan. Nulis the secretary. Sekretarisnya siapa? Nulis satu orang tulis ya. Ayo, saat. Semua discuss. Ya. Find verb 2 ya, sing or sang. Sang. This is we say sang, not sang. Sings or sang ya. Secretary, please write down. Langsung dijawab. After this we
perform, tampilkan in front of the class, depan kelas. Come on, Mariam, agak cepat ya diskusinya. Ini salah satu si bla 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 beautiful song. Dua, jangan dibodohin kata-kata dua, sing consent ya. Any question? Ada yang mau tanyakan? Any problem? Ada masalah? Big problem? Number one, you choose 6% right down here. Tulis di mana? Yeah, 6 or 7, yeah, right down. Number 2, go over right here. Yeah, nah, itu one. Kemudian diskusikan, kira-kira number 1 yang mana? Ya, you understand? Ngerti ya cara kerjakannya? Ya, oke. Malam. Ini kan. Okay? 5 minutes left. Tersisa 5 menit ya. Suka makan kue apa juga? Kue. Just a bit.
Yes, boleh ditebak. Ini masuk dari sini deh, waktu terbatas. Look at this, ya. Shrug, 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 sing-sang, sing-sing-sang, sit-set-set, sleep-slap-slap. West walk, walken, left or walk, wind or walk, right or return. Come on. Okay, 2 minutes left, 2 menit lagi. Which group have finished? Which group has finished? Grup yang mana yang sudah selesai? Finish? What group? What group? Grup apa? Ini grup berapa ini? 5. Coba, coba, maju. Stick on, tempel jawabannya. Kalian? Ya, perwakilan boleh jawab pada kalian. Oke, coba dibantu Taat, Taat come here, help him, help bantu. You cut this ya. Di bidang. Next month. Okay, next. The other group, come Group 1, 3 ya? Group 3 ya? Coba kamu maju. Ayo, put on your answer. Tempel jawabannya.
One group. Again, one group. Come on. After this, Madam one student as representative sebagai perwakilan read this, ya, baca ini. Alif, can you Alif? 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 Alif, can you read? Or Taat maybe, or Lutfi, or the others? Can you read in English? Three groups are the best. Terbaik ya, beda murid. Group 5, 15. Ada group 3, first. Next, group 2. Oke. Let's lihat, coba angkat tangannya. Which one yang mana? Group 5. Very good. Group 3. Good. And then group 2. Good. Okay. You must play once more for them. And now is Alif, read. Beda mau kamu baca. Alif, read. Oke, Alif, coba. Alif, baca. Baca bisa ya? Oke, aku baca. Oke, silakan. Langsung jawabannya. Oke, everybody please. Repeat after Alif. Semuanya coba baca. Okay, number 2. They went to the beach last weekend. Weekend. Okay, weekend. Okay, everybody, come on. They went to the beach last weekend. Okay, next, Alif. I returned to my friends last night. Everybody, come on. I wrote a letter to my friend
selanjutnya 3 grup berikutnya oke ya. Oke. Kalian sampai sini any question ada yang mau ditanyakan? No? Nanti kalian buat ringkasan mengenai materi hari ini, apa yang kamu dapatkan. Materinya apa? Judulnya tetap simple past tense. Hari ini kami belajar tentang kejadian yang menyatakan masa lalu, di mana menggunakan bla 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 ya. Oke. Silakan. Benar kasih waktu ditulis di buku catatannya. Oke, sekarang nah. Silakan. Yang kalian dapatkan belajar hari ini apa kesimpulannya? Ya? Ya, aku udah terserah ya. Pada hari ini kami ini Indonesia dalam bahasa Indonesia. Boleh dimulai pada hari ini. Ya. Nanti kalau udah perwakilan satu orang ya membacakan hasil dari kesimpulan. Kemudian yang kalian dapatkan dari materi ini apa ya? Istilah kerennya refleksi lah ya, refleksi ya. Istilah kerennya refleksi. Ya Pak, apa Pak? Belajar kata kerja. Pak, ya kata kerja 1 dan 2 ya. Pada hari ini ya kalian tadi apa? Mendapatkannya mendapat saya. Tutupnya ya kan. Kenapa no? Boleh dimulai sama. Belajar apa tadi? Lihat jadinya udah ada di depan. Ya. Yang lain kalau ada yang udah bagus ini ya refleksinya atau kesimpulan yang dibuat boleh dibacakan kesimpulan. Belajar tentang kehidupan yang menyatakan kejadian di masa kan? Dia menceritakan kejadian di masa lalu, di mana kami belajar tentang kata kerja juga, kata kerja pertama dan kedua. Ya, dah satu orang silakan perwakilan. Ini Messi kali, Messi udah kasih. Atau Ridho? Messi.
Juan dari baca. Oke, yang terakhirnya Pak kartu front maju ke depan dibacakan refleksinya atau kesimpulan yang didapat dari apa yang tadi diamati, kemudian yang dipelajari. Ada silakan datang dari yang kartu front dibacakan yang keras. Yang lain diperhatikan. Oke, silakan. Iya. Nah, ini langsung ya pada hari ini. Pada hari ini kami belajar tentang simbol pasten yang menyatakan kejadian di masa lalu. Kami belajar tentang kata kerja kedua dan saya bisa memahami materi tersebut. Yang ke-14. Oke, sudah time is up. Waktunya juga udah habis ya. Tadi ditanya apakah ada yang ingin ditanyakan. Of course, Madam kasih PR. PR-nya find cari 30 irregular verb kata kerja tak beraturan. Homework PR-nya cari 30 kata kerja tak beraturan atau irregular verb. Itu PR-nya ya. Oke. Next, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar sebuah teks, recount teks tentang pengalaman pribadi, of course menggunakan tensi simple past tense. Oke? Oke, sudah. Time is up, waktunya habis. Dicatat dulu PR-nya. Kemudian nanti di Lutfi, Captain, you say goodbye to Madam and prepare this class.